saya ketemu sama Kang Acep itu, oh ini orang kayaknya selalu ceria gitu, selalu hangat gitu kalau misalkan ada di dalam satu kelompok tuh. Selalu selalu jadi orang yang selalu jadi orang yang menghidupkan suasana gitu, kalau menurut saya. Tapi nggak tahu, apa bener gitu nggak sih Kang Acep? Kang Acep itu orangnya kayak gitu? Kang Acep? Eh, Kenapa Bang? Tadi putus-putus Bang. Iya, kesan kesan pertama saya sama Kang Acep itu, Kang Acep kayaknya orangnya hangat, terus ceria banget gitu, selalu menjadi penghidup suasana gitu kalau dalam satu perkelompokan gitu. Itu kalau menurut saya ya, apa apa benar gak sih Kang Acep tuh orangnya kayak gitu gitu? Eh, itu pertanyaannya jadinya ya. Hmm, Heeh. Eh, nggak juga sih Bang. Lebih ke apa ya? Kalau harus dijawab tuh, aneh tidak ingin membawa beban hidup atau masalah hidup aneh itu ke orang-orang yang di sekitar gitu. Jadinya apa yang ada dalam negatif dalam diri anak tuh biarkan anak sendiri lah bahasanya. mmm, Yang ada buat kalian adalah have fun aja gitu. Dan kalian juga pasti have fun sama anak gitu kan. Aja. Minjemin aja. emang 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 kayaknya kalau kalau secara sekilas gitu, kalau dari layar layar pertamanya itu Kang Acep emang hangat gitu orangnya, terus ceria gitu. Oh padahal di dalam satu keceriaan dan kehangatan itu ada sesuatu yang apa gitu gitu kan Kang Acep atau kayak gimana? Betul Kang, betul betul. Ya gitulah, banyaknya itu menyimpan masalahnya itu sendiri Bang. Apa ya, kalau dibilang tuh aneh lebih pintar ngebagi pikiran gitu Bang. Kalau semisal negatif biarkan aneh aja gitu, gak usah dibawa pikiran. Kecuali emang ada momennya, eee, ana bilang gitu, pasti belak-belakan gitu lah. Om Arai pasti tahu lah. Oh jadi Nah, di holiday itu macam lah. oke oke. Jadi Kayak gitu. jadi kalau misalkan dari kesan pertama itu nggak bisa langsung men-judge gitu kalau Kang Acep itu seperti itu gitu, ya kalau menurut Kang Acep gitu? Mhm. Terakhir. Dan selain itu saya lihat, pas kemarin di CV-nya, Kang Acep itu kuliahnya di Teknik Elektronika Polban ya, D3. Dan Betul dan akhi. dan di situ tuh ada salah satu, pengalaman kerjanya itu di ranah desain. Nah, ini saya sangat sangat penasaran gitu, kalau misalkan saya tanya Kang Acep yang sebenarnya itu, sebenarnya yang mana sih? Yang desain kah atau yang teknik elektronika kah? Atau ada sisi lain yang belum dikasih tahu nih ke semua orang? Aduh bingung, Ini kalau aneh tuh gimana lingkungan sih Bang, gimana lingkungan gitu sebenarnya. Kalau semisal lingkungan itu memang mengharuskan aneh di elektro, ya udah nih jadi dirinya itu dari elektro, kayak gitu Bang. Jadi gimana ya, aneh tuh menyesuaikan diri aja bahasanya Bang. Dalam hal Menyesuaikan. semisal desain aja gitu. Mhm mhm mhm. Kalau kalau misalkan ditanya duluan desain atau duluan teknik itu, Kang? Duluan desain sebenarnya. Oh, duluan desain ya? Itu dari SMP akhi, kalau nggak salah. SMP kelas 2. Oh ya, kalau misalkan saya tarik mundur lagi ke keputusan bisa bisa masuk ke desain, terus dilanjutin ke teknik elektronika itu kayak gimana sih prosesnya? Waktu pas lulus SMA itu, aneh kepikiran ada cita-cita waktu kecil gitu. Walaupun emang agak samar-samar ya. Waktu apa ya, buka remote gitu kan ya, biasanya buka remote, kok ada apa ya, garis-garis kuning kayak gitu kan, terus warnanya hijau itu, PCB itu. Oh, kenapa bisa gitu? Cuman pakai baterai terus lempengan sekecil ini bisa mengubah apa ya, tampilan layar gitu, Bang. Nah, dari sana tuh terpikir lagi waktu pas lulus tuh, kayaknya udahlah kita pengen jadi elektro gitu. Soalnya kan elektro juga salah satunya itu jadi cita-cita aneh. Yang kedua, susah dipelajari kalau otodidak.
Karena Mhm. itu sih faktor itu. Mmm. Oh jadi, apa ya, jadi apakah bisa dijadiin hal yang spontan gitu buat Kang Acep masuk ke teknik elektronika itu? Atau ada proses yang panjang sebelum masuk ke situ tuh? Sebenarnya spontan sih, Pak. Spontan sih. Spontan sebenarnya, spontan asli. Cuman Mmm, mengingat masa kecil doang gitu. mhm mhm. Kalau kalau misalkan spontan-spontan gitu, apa aja sih Kang, hal-hal yang spontan selain mengambil keputusan yang tadi tentang perkuliahan? Tentang baru kuliah ya. Spontan ya? Ini pertanyaannya terlalu besar, akhi. Bisa didetailkan lagi? Oh atau misalkan, Kang Acep tuh orangnya selalu kalau kalau memilih keputusan tuh selalu spontan kah? Atau misalkan perlu perhitungan yang sangat panjang kah gitu? Kalau Waduh, ngambil keputusan tuh? itu tergantung waktunya, akhi. Sebenarnya tergantung waktunya. Kalau misal untuk jangka panjang, keputusan untuk jangka panjang itu, mengambil keputusannya itu harus, apa ya, berkali-kali gitu, Bang. Malah malah kalau semisal jangka panjang suka berubah-ubah. Ini yang bagusnya kayak gini. Kalau ini, kayaknya ini deh. Enggak deh, kayaknya ini. Jadi agak pelin-pelan kalau semisal jangka panjang. Jangka pendek mah ya udah lebih ke andalin modal. Udahlah, ini aja lah. Jadi gabung, apa ya? Gak peduli gitu lah. Udah lah ini aja lah. Biarin aja gitu. Udah kayak gitu akhi untuk jangka pendek. Oh kalau misalkan jadi pertimbangannya itu dilihat dari jangka pendek atau jangka panjangnya gitu ya, Kang? Nah, Kalau benar. misalkan masuk ke suatu organisasi gitu, Kang, itu masuknya kalau kalau dari Kang Acep ya, itu sesuatu yang jangka pendek atau jangka panjang? Jadi kayak kan kalau saya lihat, Kang Acep itu masuk ada dalam satu ketua lembaga gitu di dalam kampus itu kalau nggak salah, terus masuk ke wakil ketua HLC, terus wakil ketua makrab gitu kalau nggak salah juga. Nah kalau kalau ngelihat keputusan masuk ke organisasi yang kayak gitu tuh, pemikirannya secara jangka panjang atau secara jangka pendek? Jangka pendek akhi kalau itu. Jangka pendek banget malah. Masuk HLC juga tahu-tahu masuk aja. Asli. Itu gak kepikiran jangka panjang sama sekali itu. Pengen, ya udahlah, kita coba aja gitu. Ya udah masuk. Itu cepat termasuknya. Kalau kalau masuk pas HLT 15-nya itu gimana prosesnya, Kang? Prosesnya, proses daftarnya ya Kang ya. Untuk Heeh. proses daftar ya udah. Ana itu waktu itu tuh dari Dimas, Dimas siapa itu? Itulah Dimas itulah. Mungkin ada yang tahu. Beliau tuh menyarankan kalau misal itu ikut komunitas HLC Gera. Dan itu bisa bisa aktif di apa ya, bisa aktif dekat dengan anak yatim katanya kayak gitu. Dan, "Oh, apa HLC?" kata anak tuh. Ya udah dari sana tuh Naita, Dimas Dimas Nursinggih ya, Naita lah. Oh di Masjid Ya, Tinggi. tahu misalkan, heeh, bener. Nah, dari sana tuh ada cari-cari info sendiri gitu, HLC di IG. Pada pendaftarannya Anda daftar sendiri, udah sangat pondok. Itu cuman denger nama HLC dan ada pelatihannya. Ya udah Anda cari informasi sendiri dan daftar sendiri kayak gitu. Mmm, oke oke. Kalau kalau misalkan saya hubungin sama ya kan kan yang tadi dijelasin track record-nya Kang Acep tuh ada di ketua lembaga, wakil ketua HLC, wakil ketua makrab. Apakah salah satu keputusan masuk ke situ tuh gara-gara pemikiran yang tadi nggak sih, Kang? Yang kayak yang pendorong bukan penarik itu, yang menurut Kang Iya, Acep suatu pemimpin itu. Itu gimana Kang penjelasannya? iya betul. Oke, izin menjelaskan ya, Ki. Kenapa Anda bilang pendorong bukan penarik? Karena Anda memikirkannya dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, bahwasanya pemimpin itu mendukung gitu, mendukung penuh potensi-potensi yang ada pada bukan bawahannya lah, apa ya namanya itu, titik titik komando lah bahasanya. Anda nggak mau bawahan gitu, karena kita benar-benar bersamping bersama-sama berjalan berurusan menuju tujuan. Nah, pemimpin bertugas untuk mendukung segala aktivitasnya, kalau bisa ya, bisa. Kalau bisa mendorong potensinya lebih baik, kayak gitu, akhi. Dan itu tuh
kerasa banget pas jadi ketua lembaga lingkungan. Ana itu di mana-mana kerja sendiri gitu kan. Pernah maksa buat kerja juga, ditarik, intinya ditarik agak paksa gitu ya orang-orang tuh. Dan ternyata dari sana tuh mereka tuh hilang. Ana jadi kerja sendiri. Ternyata yang Ana pikirkan dari sana tuh kurangnya itu Ana kurang mendukung mereka, kurang mengerti mereka. Kayak gitu, akhi. Makanya jadilah pendorong itu kata Ana tuh. Jadilah pendorong. Karena dari pendorong itu tuh kita paham, kita tahu, kita melakukan, kita bertindak. Kayak gitu, akhi. Hmm. Makanya jadi pendorong. Jadi penarik tuh, akhi boleh tampilkan foto yang anak kirim nggak? Yang mana, Kang? Yang dorong dan tarik giringan akhi. Oh, bentar-bentar. Yang Itu di chat kalau bisa. ada ini. Bayangkan aja, otomatis kan secara tidak langsung ya, kalian tuh memerhatikan arahnya mau kemana. Kayak gitu kan. Nah, kayak gini. Arahnya, kalau misalnya mendorong, kita tuh tahu kan arahnya mau kemana. Si batu lagi ngapain. Kayak gitu kan. Atau kotak gitu lah. Jadi kita tuh tahu, benar-benar tahu si kotak tuh pengen di gimana, pengen kemana. Dan bagaimana sih, apa ya, keadaan si kotak itu tuh bagaimana. Kayak gitu. Eh, jadi banyak jadinya ya, maafkan ya. Intinya kayak gitulah. Mendorong itu benar-benar kita tahu, kita inisiatif bahasanya gitu. Kalau full kita bisa bayangin gitu kan. Kita sendiri ke depan gitu sebagai pemimpin dan di belakang apa ya? Di belakang itu ya udah di belakang aja, kita tarik aja gitu. Jadi kayak kita tuh maju dengan visi kita sendiri tapi tidak memperhatikan apa yang ada di belakangnya. Kayak gitu, akhi, kalau kalau Ana memikirkannya gitu. Jadilah pendorong bukan penarik. Dari gambar inilah gitu ta. Hmm. Karena dari pendorong bisa tahu apa-apanya, apa juga yang dibutuhkannya. Kalau menarik itu ya udah kita maju aja dengan visi yang kita punya gitu. Tapi yang di belakang tidak terperhatikan. Kayak gitu, akhi. Untuk penjelasan singkat. Kalau 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 begitu, kalau misalkan mendorong itu ada di belakang, terus yang ada di depannya kayak gimana itu, Kang? Nah, Jadi kan dikomando oleh di belakang. jadi kan ada satu peribahasa gitu kalau nggak salah, kalau kalau kalian, berjalan 3 orang itu usahakan satu orang yang ada di depan gitu. Tapi di peribahasa itu nggak ada satu orang yang di belakang gitu. Nah itu, kalau tentang hal itu menurut Kang Acep tuh kayak kayak gimana? Nah, kalau itu berbeda konteks, akhi. Itu maksudnya itu delegasi untuk menjadi pemimpin. Nah, dari Analma lebih ke cara kerja pemimpinnya, akhi. Mhm. Emang benar di depan. Kita tuh emang benar di depan di bagian apa ya? Di segitiga paling atas gitu kan bahasanya. Pemimpin itu. Segitiga paling atas. Tapi yang dari atas itu harus benar-benar melihat ke bawahnya. Kita harus benar-benar mendorong apa yang menjadi potensi mereka, mengembangkan bakat-bakat mereka. Dan untuk tadi yang peribahasa yang tadi tuh, satu orang yang di depan itu maksudnya pemimpin. Mmm. Itulah pemimpin gitu. Bukan 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 mendorongnya gitu, akhi. Mmm. Emang benar gitu. Leading. Oh, ini saya jadi penasaran, pemikiran Kang Acep kayak gini tuh awalnya gara-gara yang tadi dari ketua lembaga itu tersakiti kah? Atau ada sesuatu hal lain yang, apa, yang mempengaruhi, pemikiran itu gitu? Ada, Kang. Ada. Anda di sana gak tidak mencantumkan pernah jadi ketua angkatan ya? Oh iya, Ketua angkatan, oh ya, ketua angkatan TKM. Anda tuh pernah 2017 itu. Assalam. mhm mhm mhm. Assalam pernah jadi ketua angkatan. Cuman misalnya saya kebingungan ya. Inisiatif inisiatif orang-orang tuh jadi kayak gimana gitu. Soalnya saya sendiri pun didiamkan oleh pengurus, oleh yang lain-lainnya gitu. Dan anak tuh sendirian jadi ketua angkatan. Sendirian dari sana tuh. Gak ada yang bantu banget gitu. Dan anak pun bingung tugas anak tuh harus gimana sebagai ketua angkatan tuh. Gak arahan sama sekali. Dari sanalah anak menghilang selama setahun. Dan gak ada yang nyari, ya gak apa-apa sih. Kayak gitu, akhi.
Nah ya kalau pas saat itu tuh respon Kang Acep, eee, si menghilangin itu sebagai, apa ya, sebagai rasa rasa gak mau mengeluarkan hal itu kah? Atau emang emang udah sifatnya Kang Acep yang kayak gitu kalau misalkan ada permasalahan, nggak mau menceritakan itu semua atau mengekspresikan itu semua gitu, atau yang tadi gitu, kalau ada permasalahan ya disimpan sendiri aja dulu, terus nanti nunggu sebelum masuk ditanyain gitu? nah, tepatnya sebelum masuk HLC itu aneh gitu, akhi. Sebelum masuk HLC gitu, akhi. Mhm, Segala yang menjadi kesendirian dari aneh itu ya udahlah, aneh sendiri yang simpen gitu. Kayak gitu, akhi. Sebelum masuk HLC ya. mhm, Segala dari itu juga yang Kak Ang itu aneh tuh berat gitu. Tapi ngomong ngomong ke siapa tuh kayak canggung gitu, akhi. Ya udahlah, diam aja lah kayak gitu. Lama-lama membludaklah di hati. mhm. Boom, kayak gitu, akhi. Jadi Nah usahakanlah kalau kalian ada unek-unek keluarkan aja gitu. nah itu kan kata Kang Acep itu sebelum masuk HLC, kalau sehabis masuk HLC itu jadi kayak gimana itunya? Antum bisa lihat lah sekarang lah, kenapa aneh bisa buka-bukaan kayak gini kan. Mungkin kalian bisa tahu lah dari sikap-sikap di grup itu aneh orangnya frontal gitu kan ya. Mungkin hanya frontal terbuka gitu kan. Apa apa aja dibilang gitu kan. Nah, untuk sebelumnya nggak banget gitu. Nggak banget kebuka tuh. Yang penting aja gitu ngobrol tuh. Mhm, mhm. Bedanya hampir berapa ya? Bukan 180 derajat lagi. 240 Ki. 240? 240 derajat kalau aneh Nah bilang. nah ya kalau kalau misalkan responnya itu kan udah kelihatan di grup-grup. Kalau misalkan kejadian yang kayak gimananya kan belum tahu nih orang-orang di sini. Kejadian di dalam HLC itu yang bisa mengubah ya sedikitnya pandangan dari Kang Acep gitu tentang hal itu jadi kayak seterbuka sekarang gitu contohnya. Ada kejadian apa sih Kang kemarin? Apa ya? Aneh kalau semisal spesifik kayak gitu lupa sih Bang. Soalnya yang aneh rasain di HLC tuh terutama ketika main gitu kan Mhm, atau ketika kegiatan offline dengan kalian tuh udah serasa indah aja gitu. Makanya mhm. udah lupa gitu. Apa yang menjadi titik temu atau titik awal aneh menjadi kayak gini ya. Bisa jadi waktu HLT. HLT kan tahulah seberingas apa gitu grup Nizamiyah tuh kan. Masya Allah. Aneh masih ingat loh itu nama grupnya tuh. Aduh saya jadi malu. Bagaimana berisi si Nizamiyah tuh. Kayak gitu, akhi. Asli itu masih masih terkenang di anak. Oh, Keren antum, akhi. Aduh, kok jadi saya? Oh iya Kang, asli. Sekelompok sama anak, akhi. heeh, heeh, heeh. Nah kalau misalkan dikembaliin lagi ke HLC-nya sendiri, Kang Acep, kan Kang Acep ini, ya udah kita kita udah pada tahu lah gitu wakil ketua HLC gitu, terus dari awal 2020 kan kalau nggak salah. Nah kalau misalkan kalau ada pertanyaan tentang sejauh ini HLC itu kayak gimana sih Kang? Kalau dari menurut pandangan Kang Acep? General aja ya. Nggak apa-apa mau general atau mau spesifik juga nggak apa-apa. Ini ada banyak orang gitu, biar pada tahu gitu Ada si posisinya. ketua. Nggak apa-apa. Untuk generalnya itu yang aneh tahu ya, yang aneh benar-benar paham itu HLC itu kekeluargaan tapi sosial. Mmm, Kekeluargaan tapi sosial. Tapi keagamaannya juga tidak dilupakan gitu, akhi. mhm, Itu yang benar-benar aneh tangkap dari HLC itu. Dan kalian bakal kerasa gitu kalau semisal bukan semisal ya, kalian banyak main dengan kita, keluarga HC yang benar-benar main gitu kan ya. Itu seberingas apa ketika main tuh. Ya Allah, itu cerita-cerita ngobrol-ngobrol bisa sampai subuh kan waktu di Singaparna. Ya Allah itu betah amat gitu ngobrol tuh akhi. HLC itu. Terus mainnya itu nggak apa ya, nggak ada batasan gitu. Main main wawap dilicikan, gitu, saling tuduh tuh. Om Om Salman tuh. Om Arya biasanya sok panggilna. Teh himnya, aduh, tuh, gak bisa gibah.
Kayak gitu, akhi. HLD itu kekeluargaannya dapat banget. Jadi korban saya. Asli enak, enak, benar-benar keren lah. Makanya Anda bisa terbuka kayak gini tuh karena menemukan, Anda merasa tuh ini lingkungan Anda gitu. Ini lingkungan yang tepat untuk berubah. Kayak Hmm. gitu. Nah itu kan kalau misalkan ngomongin tentang lingkungan Kang Acep banget gitu. Kan setiap orang punya lingkungannya masing-masing gitu ya Kang. Jadi feels-nya itu dapat lah gitu buat semua orang. Tapi kalau misalkan dari Kang Acep sendiri, kenapa bisa jadi lingkungan yang Kang Acep banget gitu? Ya karena itulah, mungkin ada yang lebih tua gitu, yang Anda tuh nggak canggung untuk ngobrol. Hmm. Ya, ini ya, akhi. Anda bercerita dikit ya tentang masa lalu. Waktu Kamu SD, banyak juga gak kelas apa-apa. kelas kelas 5 atau kelas 4. Kan itu kan ikut suatu padepokan ya, padepokan silat. Kelas 5 sampai kelas 6 memang latihan silat. Cuman pas masuk SMP, kan anaknya itu SMP tuh jauh di kota gitu, sedangkan anak di kabupaten. Dan waktu itu masih RSBI statusnya. Jadi pulangnya itu pasti sore. Dan waktu latihan tuh banyak terpotong. Banyak terpotong. Dan datang tuh pasti telat, pasti asar, pasti asar. Sedangkan waktu latihan dimulainya itu zuhur. Dan dari sanalah mulai anak dijauhi. Dijauhinya itu bukan bukan oleh murid, akhi. Dijauhinya itu oleh ketua, bukan ketua. Apa ya? Bukan tetua tuh, tetua lah, tetua paling tinggi itu. Pelatih, pelatih besar, Hmm. guru besar dijauhinya. Hmm. Disindir langsung lah. Ngomongnya itu, jangan kayak si Acep ya, latihan bolos ya, tapi pengen juara satu bahasan ada. Padahal bukan kemauan aneh gitu telat tuh. Dari sana tuh benar-benar aneh tuh dikucilkan, diacuhkan gitu di padepokan sendiri ya. Aneh latihan pun kan waktu itu tuh seninya itu masih pakai kendang ya. Aneh latihan sendiri gitu dipakai musik tuh, tukang kendangnya itu kan guru besar sendiri, sinis tatapannya itu. Dan ternyata dicontoh sama ya sama yang lain gitu, sinis banget gitu. Dan satu-satunya teman ngobrol tuh tua, orang tua ya orang tua mereka gitu yang nganter ke sana. Dari sanalah ada lebih saling ngobrol sama yang tua-tua. Soalnya mereka lebih respect ke anak dan anak pun respect ke mereka. Makanya kalau misal ke yang lebih rendah tuh, anak tuh suka canggung ngobrol tuh. Lebih enak terbuka ke yang lebih tua. Dari sanalah aneh rasa HLC itu kan banyak yang tua juga kan. Aneh bisa ngobrol Dua. seenak kayak kayak waktu dulu lagi. Semisal Om Arai lah, kayak gini. Masya Allah gitu kan. Banyak lah yang jadi panutan-panutan aneh tuh. Si Abang Bang Ahmed, keren Ketum kita, pisan aslina. ketum kita termasuk gak? Termasuk banget, akhi. Waduh. Kalian tuh beneran ya, Mbak. Itu bohong ya, Mbak. Teh Kalau Astrid ge apa nu ente non? Teh Astrid ge kerek beberapa kali pendakan ya, ini langsung ingat sutra. Si kacamata tidak terdengar. Gitu, akhi. kalau 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 misalkan tadi kan banyak 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 perubahannya gitu dari Kang Acep, mau mau itu dari point of view gitu, mau dari apa cara cara melihat sesuatu gitu. Kalau sejauh ini ada gak sih Kang satu orang atau misalkan atau beberapa orang gitu role model dari apa yang Kang Acep senengin gitu. Jadi ini tuh orang ini tuh bener-bener dijadiin satu apa satu sesuatu yang dijadiin apa guide lah gitu buat Kang Acep tuh. Ada gak sih Kang yang kayak gitu? Oke. Untuk dari dulu tuh sampai sekarang tuh udah jauh ya. Bukan kalau Nabi Muhammad itu udah kewajiban ya. Hmm. Ini nomor 2-nya ya. Ini dari dulu tuh, dari waktu kecil banget, karena suka dengan Jackie Chan, Bang. Hmm. Jackie Chan sampai sekarang tuh gitu. Karena beliau tuh humble, suka senyum kan ya. Jadi agak sulit gitu melihat Jackie Chan enggak senyum gitu. Lagi diwawancara atau apapun gitu.
Nah, dari sanalah jadi guide ana sendiri gitu. Keren lah orangnya itu, pemberani, tapi pemberaniannya itu tetap lemah lembut, kayak gitu, akhi. Walaupun emang sekali-kali emang kasar gitu, kayak di Police Story kan, di filmnya itu kan garang gitu, gitu. Cuma waktunya aja, Itu kalau gitu, akhi. kalau kalau ditarik mundur ke belakang itu dari kelas berapa suka sama Jackie Chan? Sebelum masuk TK mungkin ya? Iya, sebelum masuk TK. Asli, sebelum masuk TK, akhi. Kan Hmm. waktu itu kan masih di TV kalau seingat ana ya, dan kaset-kaset tuh masih ada. Dan ternyata Jackie Chan tuh dari buat filmnya itu dari tahun 90 kurang gitu kan. Ya dari sana lah. Ya benar-benar kecil itu, Mak. Uh, Jadi panutan sekarang. kalau kalau saya tanya ada nggak sih pelajaran yang didapat gitu dari satu role model yang Kang Acep sebutin tadi? Oh, jadi kayak ini kan dia itu di film cara pandangnya kayak gitu gitu. Kalau misalkan ada sesuatu gitu, ada nggak sih yang kayak Hmm. gitu? Banyak kan. Hampir semua malah ya tentang view of view apa ya? POV lah bahasanya adalah point of view tuh dari si saudara beliau itu tuh pertama pandangan. Terus apa ya? Memutuskan suatu perkara. Maksudnya tuh mengambil keputusan. Terus apa ya? Eh semuanya lah, Bang. Anda bingung kalau misal disebut satu-satu. Tentang kejujurannya lah, tentang humble-nya lah, tentang beraninya lah, pengambilan keputusannya lah, jadi pemimpinnya lah, semuanya, Bang. Hmm. Nah Anda ini kalau satu-satu. ini kan tadi udah ada notice tentang kepemimpinan. Kalau saya tanya tentang ini kemauan dari Kang Acep sendiri kah atau ada sangkut pautnya sama eksternal gitu tentang masuknya menjadi Cakatum HLC 2021? Aduh, bongkar aja ya. Ah, Aneh bongkar, bongkar ya. bongkar, bongkar. Om Salman jangan 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 berbalik ya. Ini sebenarnya ini sebenarnya waktu pas kemarin bantuan bencana Grian ke kemana tuh, Bang? Mangarai? Bor. Cipanas, Cianjur. Nah, pas ke Cipanas tuh aneh ngobrol gitu kan dengan Kang Isep ya. Terutama Kang Isep gitu kan. Kang Isep yang benar-benar Acep udahlah majulah katanya majulah. Jangan sampai enggak. Acep tuh punya potensi bla 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 lah udahlah. Karena gak mau tahu komentarnya gitu. Berarti kan aku benar-benar di jurus sama Kang Isep tuh. Dari sana aja sih kan. Oh, ada percakapan yang kayak gimana kan kalau mungkin bisa dijabarin? Ini kan enggak maksudnya biar kan ini tujuannya tuh buat mengenal diri dari Kang Acep gitu. Jadi biar semua orang tahu aja gitu segala prosesnya kayak gimana gitu kan. Aduh, Mang Arai lebih ingat juga nak kalau semisal percakapan yang kemarin. Aneh udah lupa pengennya gak inget gak mau diingat jadi dilupa. Udah dibersihkan ingatannya. Mang Arai coba Mang Arai. Aduh. Oke. Ini Bintang nggak bisa cerita. Bintangnya Acep, bukan saya. Kan aku bertanya padamu, akhi. Aduh. Oke. Ini kayaknya semakin menarik buat digali gitu ya. Tapi saya tahan dulu ini buat ngingetin buat teman-teman semua kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di chat atau raise hand gitu bisa langsung terus nanti saya persilahkan gitu buat bertanya. Oke, sambil nunggu dari teman-teman yang nanya, kalau Kang Acep kan tadi ada beberapa proses ya itu tentang pengambilan keputusan pengen maju jadi Cakatum. Ini kalau misalkan saya tanya tentang persenannya, itu kebanyakan dari internal atau eksternal Kang Acep? Pengaruhnya Eksternal sih, Kang. eksternal. Kebanyakan eksternal. Ya.
Bentar, internalnya itu maksudnya internal apa ini? Internal dari HLC sendiri atau internal dari pribadi? Internal dari dirinya Kang Acep gitu. Apakah dari dalam Oh, dirinya itu ada sesuatu yang terpanggil gitu kalau misalkan ada pemilihan kayak gini tuh? Oh jadi kayak, oh saya tuh harus maju nih buat ngeluarin bla 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 blanya gitu. Apakah seperti itu atau kayak gimana? Oke, oke, oke. sudut pandangnya ada yang dapat. Untuk diri sendiri ya, Eh, Sebenarnya tiba-tiba ada hati lega gitu. Beberapa waktu yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba ada yang lega gitu. Tentang sekolah aja gitu. Mungkin aja di waktu yang benar-benar ya bukan ya terlalu sibuk gitu. Di waktu yang cukup pada sini tuh masih bisa gitu walaupun nggak maksimal gitu. Aneh tuh tadinya gak mau mencalonkanku karena aneh jadi nggak totalitas akhi. Waktunya parsial sama yang lain. Nah itu sebenarnya gak mau kayak gitu tuh. Kalau misal totalitas ya udah totalitas. Kalau misal nggak totalitas aneh mending ditinggal, meninggalkan gitu. Caranya jadi beban pikiran sendiri. Pengen gitu sih untuk nggak maunya ya. Sebenarnya kalau semaunya mah ayo ayo wae gitu. Cuman aneh keberatan di waktunya. Hmm, oke oke. Oke ini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya Kang Acep dari saya. Ini ada satu orang yang udah raise hand nih Kang Acep dari Kang Irgi Ramdan. Kang Irgi boleh silakan open mic-nya langsung bertanya aja sama Kang Acep kayak gimana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Ini mohon izin Kang Royan, Kang Acep, teman-teman semuanya, Kang Teteh, guru-guru. Irgi baru join dari ini pulang dari luar, ada kegiatan nikahan teman. Apa Oke. apa Oke, gak apa-apa Makasih Kang Irgi. banyak. Makasih banyak. Ya, izin bertanya Kang Acep. Ini masya Allah lah, barakallahu fikum. Itu masya Allah apa kandidat calon ketua HLC. Ini berarti Akang apa yang ngejoin atau misalnya ini apa diusulin sama rakyat Kang, masya Allah. Iya. Sebelum ke pertanyaan. Suara aklamasi juga dipilih. Gini pertanyaannya. Untuk pilihan kedua tuh aneh gak tahu sih ada berapa orang yang memang mendorong, tapi yang jelas gitu Kang Ise pendorong gitu kan. Dorong gitu. Gak tau lah dorongnya kayak gimana gitu. Udah lah, Kang Aceh maju aja, tidak apa-apa, coba aja. Nah, bawel banget Kang Aceh, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, memang apa dari dulu juga apa para sahabat ya apa jadi nggak mau ya ketika memang banyak orang baik dan banyak orang soleh kan ini masya Allah nggak ada kandidat yang ini ya kan oh yang nggak baik semuanya baik ya semuanya soleh tapi kalau misalnya dipilih sama rakyat ya, kayak diusulin kayak gitu insya Allah berkah gitu. Nah yang Irgi tanyain itu Kang Acep gimana nih kalau misalnya nanti setelah terpilih gitu siapapun yang telah terpilih gitu khususnya Kang Acep pada malam kali ini yang menjadi sharing session itu gimana cara Kang Acep nanti membagi tugas gitu untuk misalnya amanah HLC ini gitu nanti setelah ini amanahnya menjalankan amanahnya sebagai ketua gitu membagi tugasnya komunikasi dengan teman-temannya gitu khususnya yang pengurus sama cara pendekatannya nih Kang. Kan soalnya pengurus itu kan beda-beda setiap karakter masing-masing gitu. Kalau misalnya ilmu Stephen itu ada yang thinking, ada yang feeling dan sebagainya gitu. Itu kan perlu juga untuk dipelajari. Tapi menurut Irgi Kang Acep lebih tahu gitu. Nah, mohon izin aja pengen lebih mendengarkan lagi gitu Masya Allah pengen dapat motivasi dan semangat gitu soalnya biar jadi ilmu juga buat kita. Terima kasih Kang Acep, syukron Kang Royan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Kang Acep, keren pertanyaan. bukan Irgi. Masya Allah bisa naki pertanyaannya. Oke. Manajemen waktu ya maksudnya.
Ana itu sebenarnya gini, bentar curhat dulu ya sebelum Ana jawab ya. Ya nggak apa-apa. Untuk saat ini tuh, untuk saat ini tuh Ana masih mencari-cari pekerjaan sebenarnya. Masih dalam tahap pengangguran gitu kan. Nah, untuk bagi-bagi waktunya, untuk weekend, ya kalau misal kerjaan yang lain ya setelah ini, insya Allah Maret, Ana keluar dari sini gitu, dari yayasan ini. Nah, untuk bagi waktunya itu weekend, insya Allah, kalau saya rencanakan ya, dalam rencana saya itu, setiap weekend saya pasti mengabari apa aja HLC gitu. Setiap weekend ya, Sabtu Ahad. Kayak gitu akhirnya untuk manajemen waktunya. Untuk yang Senin sampai Jumat itu, paling Anda bisa follow up itu waktu-waktu free aja gitu, terutama malam. Kayak gitu akhirnya untuk manajemen waktunya. Yang Anda tangkap ya. Terus tadi itu apa lagi sih? Aduh. Sama pendekatan ini Kang, pendekatan ke masing-masing pengurus gitu khususnya gitu. Caranya bagaimana gitu akan. Oke. Untuk pendekatan ke tiap pengurus ya, Anda belajar dari calon pertama sebenarnya. Jadi dari calon pertama itu kan untuk kepanitiaan waktu HLT 16 kan, dia itu kan mem-PC satu-satu kan ya. Nah, kayaknya cara itu tuh keren juga itu kalau untuk dilakukan gitu. Soalnya kan pendekatannya itu dengan personal. Itu untuk online ya. Untuk online itu saya kan lebih semisal ya ini simulasi ya. Aduh. Saya rencanakannya itu ingin membaca satu-satu gitu tentang kabar lah, tentang kebiasaan, tentang apa-apa gitu. Nah, untuk offline-nya kita maksimalkan silaturahim langsung. Kayak gitu, akhi. Jadi ada dua cara untuk pendekatannya, secara online, secara offline. Akhi. Apalagi tadi tuh? Ada lagi, akhi? Kan ini apa setiap pengurus itu beda-beda ya Kang. Misalnya ada yang diem pengurus teh misalnya, tapi kerjanya teh mantap gitu. Tapi ada yang misalnya teh orangnya itu harus dipancing gitu baru misalnya teh bekerja. Ada yang misalnya teh apa dia unik lah gitu. Ada misalnya perasa gitu. Ada yang misalnya teh memang butuh gitu, butuh dibimbing, butuh diberikan misalnya teh wewenang dan sebagainya gitu. Nah, itu gimana Kang masing-masing apa pendekatannya gitu. Siap. Makasih, akhi. Aduh, selalu diingatkan. Kalau aneh kebayangnya bukan pastinya sih. Ana biasanya menyesuaikan diri gitu. Contohnya untuk kepengurusan yang sebelumnya, yang feeling banget itu Teh Widya ya. Ada nggak Teh Widya? Nah, takutnya jadi gibah. Ada Kang. Oh, belum gitu. Teh Widya kuotanya milih timid ya katanya. Oke, Teh Widya itu benar-benar feeling gitu kan bahasanya. Jadi kita tuh aneh biasanya suka mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah beliau kan. Waktu kumpul banyak kita perhatikan, kita coba ya dengarkan apa yang menjadi rasakan, kita juga ikut merasakan. Nah, untuk yang pendiam itu sebenarnya si Ade. Mana si Ade? Oi. Nah, si Ai. Ada. Ya Ade itu kan tipenya itu kiri bawah kan, kiri belakang gitu kan. Orangnya itu benar-benar pendiam. Awalnya itu benar-benar pendiam. Ternyata Ade. Ternyata sekarang paling aktif gitu kan di mana-mana. Paling partisipasi juga gitu kan. Nah, itu tuh yang aneh rasakan gitu, pendekatan offline itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Jadi segala macam tipe orang tuh bisa ngeblend langsung kalau semisal offline. Jadi kita bisa tahu bagaimana kepribadian sesungguhnya. Jadi anak pun ikut menyesuaikan. Kayak gitu, akhi. Kalau feeling saya juga ikut feeling. Kalau semisal yang diam itu kita pancing sedikit-sedikit. Tadi Kak, anak jadi belajar dari antum, Ustaz. Duh. Kayak gitu, akhi. Aduh, ada bingung jawabnya. Nah, iya kayak gitu mungkin Kang Irgi. Masya Allah, mantap. Ini saya pakai peci soalnya rambutnya acak-acakan, Kang. Hatur nuhun, barakallahu fikum. Semoga sukses dan lancar semuanya teman-teman semuanya. Amin ya Allah. Ya Allah, ya barakallahu fiik, akhi. Insyaallah. Makasih Kang Irgi. Oke, Kang Acep. Ini ada satu orang lagi nih yang udah raise hand. Dari Om Salman. Langsung aja mungkin Om Salman buat open mic dan mengajukan pertanyaannya ke Kang Acep. Langsung kemari kira. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Menanggapi tadi yang dibilang oleh Acep, kan katanya kalau misalnya online PC satu persatu.
Dan pengalaman saya pribadi sebelum pandemi itu, bukan sebelum pandemi, di masa saya pun ketika misalnya ketemu online, visi satu persatu, ada juga tipe orang, tipe pengurus yang nggak ngejawab sama sekali, baca juga enggak, tapi ketika di chat sama orang lain, ngejawab. Apa yang bakal antum lakukan ketika hal itu terjadi? Kalau buat saya pribadi cukup kesel gitu kan. Kenapa sih sampai segitunya gitu kan? Suka jadi pertanyaan juga. Apakah saking takutnya atau misalnya kayak gimana? Nah, kira-kira kalau misalnya kejadian sama Acep misalnya di kepengurusan mendatang, apa yang bakal dilakukan? Itu pertanyaan pertama ya. Oke. Pertanyaan kedua, kebetulan ini titipan ya. Titipan. Nah, pertanyaannya kayak gini. HLC mau dibawa kemana? Terus HLC prioritas keberapa? Titipan yang terakhir, pertanyaannya adalah Iraha badai kabumina gitu Kang. Atau saya sakit itu patarasana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu terakhir mah asa lain titipan eta mah cuma ngarai sorangan juga Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja. Tadi grup ayah, titipan beneran. Oh gitu. Itu kamu diaktif. Oh iya aktif. Pura. akhi mazi kayaknya aslinya kela mau ka dibaca ku abdi. Oke, Mangarai kamu tanya punten tapi kilapi tadi opat teh nu kahiji studi kasus tentang eta nuju naon eta mabar kitu Oke, untuk studi kasus yang itu bukan anak kira sih, anak yang kepikiran itu kita ajak offline kan. Kalau misal online susah, anak ajak offline gitu karena yang anda lihat, yang anda rasakan itu kayaknya orang-orang yang online doang tanpa offline tuh kayak gitu. Misal ada kan pengurus yang satu juga kan susah dihubungi banget gitu. Anak kira itu tuh kurang kumpul bareng, kurang banyak kumpul, kurang main kayak gitu. Anda pengennya maksa buat main gitu, buat offline. Ayolah gitu, mau ajak berapa orang juga, yang penting main bareng. Atau Anda datangi gitu, langsung ke tempatnya gitu, biar ngobrol atau apa gitu. Kan surprise lah. Intinya offline lah Kang. Kayak gitu akhi untuk jawaban pertama. Ya, Anda paksa gitu. Izin menanggapi dulu ya. Oke. Sok. Ini masih berbicara soal chat ya. Ketika misalnya di chat nggak dibaca sama sekali kan nggak mungkin misalnya dia kalau misalnya nggak dibaca sama sekali diajakin offline juga nggak bakalan mau tetap. Kira-kira bakal yang bakal antum lakuin apa gitu? Apakah langsung ditelepon dipaksa atau misalnya juga kumaha gitu kan? Aduh, harus ya Bang. Anda langsung hubungi segala cara kalau gitu. Telepon WA, telepon langsung. Kalau pada akhirnya dia memilih untuk mundur, ya saya persilakan. Alhamdulillah kalau misal memilih untuk mundurnya itu bilang, nggak ngilang. Kayak gitu sih. Udah, untuk yang pertama ada tanggapan lagi akhi? Oke, kayaknya udah. Oke, nomor 2. Saya mau dibawa sesuai misi yang Ane paparkan ya. Ane ingin membawa HLC itu lebih ke kekeluargaan, tapi fokus dengan pengembangan minat dan bakat. Jadi Ane itu ingin menjadi fasilitas keluarga di dalam HLC sendiri itu untuk saling berbagi ilmu. Kan semisal ada Kang siapa atau yang keren-keren itu yang kemarin ada HLC Market itu kan orang-orang hebat doang kan. Nah, Anda ingin berkerabat dengan mereka lebih jauh gitu, dengan keluarga HLC semuanya. Ingin mematapkan internalnya untuk eksternal, bahasanya gitulah bahasanya. Itu ini yang ingin Anda bawa ya. Kemudian HLC itu
dari dulu juga udah jadi prioritas pertama untuk komunitas itu ya. Dan aneh gak punya komunitas lain atau akhi di mana deui kecuali kewajiban yang lain di luar komunitas itu untuk prioritas ya. Mataknya meureun ningali wae sang Acep di HLC teh da wayahna we da sibukna di HLC hungkul mau weekend mah kayak gitu. Untuk yang terakhir kapan datang? Aduh, akhi, gimana Anda melihat keadaan ekonomi sendiri lah? Kalau gaji per bulannya udah segitu, paling sekitar setahunan. Pas misalnya gitu, paling dua tahunan. Kayak itulah, Ki. Ada tuntutan-tuntutan tersendiri. Sok naon deui, sok. Wah, Ayo. itu pertanyaan yang kayaknya cuman Kang Acep sama Om Salman aja yang ngerti. Terus orang-orang yang lainnya nggak pada ngerti. Apa ini perlu digali lebih dalam nggak, Kang Acep? Bentar, ada santri dulu ya. Sebentar. Masya Allah. Nah, kayak gitu mungkin Kang Arai tentang jawabannya. Apa ada tanggapan lagi? Insya Allah cukup. Masya Allah, mantap. Ini ngingetin aja buat teman-teman yang lain kalau misalkan pertanyaan atau jawabannya kurang memuaskan di sini, nanti di salah satu rangkaian acara pemilihan Cakatumnya itu ada satu event lagi gitu, yaitu di acara Rihlah. Nanti bakalan ada satu event lagi lah gitu mengenai Cakatum ini. Jadi kalau misalkan belum pada puas bisa datang nanti pas Rihlah tanggal 28 Februari. Oke. Sip. Kang Acep gimana? Udah. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada gangguan ya. Iya, santai. Oke, mungkin bisa dilanjut Kang Acep. Tadi mau ada yang dijelasin lagi atau udah cukup? Apanya, akhi? Ya, apa yang cukup tadi lagi baca pesan Teh Astrid? Tadi yang jawabannya Kang Arai udah dicukupkan sekian aja atau mau ditambahin lagi? Udah, cukup. Kalau pertanyaan boleh? Insya Allah cukup. Udah cukup. Kasihan yang lain. Oke. Oke, sip. Itu mungkin dari pertanyaan dari Kang Arai. Terus ini ada satu orang lagi nih Kang Acep yang mau nanya di kolom chat. Dari Teh Astri katanya. Ini saya bacain dulu ya bentar. Untuk yang tadi disampaikan Kang Acep, kalau di HLC ini kekeluargaan. Tapi bagaimana jika suatu saat di kepanitiaan ada masalah atau di HLC sendiri ada kegepan gitu. Nah, pertanyaannya apa yang akan Kang Acep lakukan? Membuat program sebagai penyelesaian atau yang lain kah gitu. Gitu katanya Kang Acep. Waalaikumsalam. Yuk, masuk ke sini. Ini belum dimasukin. Maksudnya pakai kuota. Oke, mungkin Kang Acepnya lagi ke distract dulu bentar. Oke, silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lagi langsung aja chat di kolom chat atau misalkan pengen open mic langsung raise hand aja nanti saya persilahkan. Ini kayak yang di kolom chat di sini. Ada 2 nih pertanyaan. Udah. Kalau pengen open mic nanti aja saya persilahkan. Nanti tapi ya. Oke, Kang Acep boleh langsung dijawab aja tadi tentang pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin agak diperjelas gitu, maksudnya masalah atau ada gepan maksudnya itu kayak gimana, Teteh? Boleh dispesifikasikan nggak? Atau kayak kemarin yang mulai hilang? Oh itu mah pengurus ya? Maafan. Izin open mic ya sebelumnya, Kang moderator sama Kang Acep. Silakan. Maksudnya gap-gapan teh? Ya, makasih. Maksudnya teh izin gap-gapan itu kayak misalnya teh grup yang HLT misalnya gitu ya, kayak HLT yang Astri gitu ya, HLT 14 sama 14 gitu ya di acara Rihlah teh nggak mau berbaur. Terus kayak misalnya ada yang angkatan-angkatan udah lama, terus nggak mau berbaur sama yang baru-baru atau misalnya yang baru-barunya juga segan untuk nanya ke yang lebih senior atau kayak gimana gitu kan kadang-kadang suka ada aja ya di dalam organisasi dalam komunitas gitu ya kan suka ada yang kayak gitu. Nah itu kalau kan tadi dikatakan kan kekeluargaan ya
Nah, cara biar si ukhuwahnya itu dapet gitu, apa yang akan Kang Acep lakukan gitu? Gitu Kang Acep. Terima kasih. Makasih ya Teh. Makasih Teh Astri. Jawab yang Ane pikirkan dan biasanya Ane izin jawab ya, Aki. Silakan langsung dijawab aja Kang Acep. Oke. Biasanya ada perpecahan belah kayak gitu tuh. Ane biasanya di tengah. Kalau semisal tadi untuk yang yang lebih tinggi umurnya, lebih tua lah bahasanya. Lebih tua tuh tanggung, terus dari yang lebih tua ke yang muda itu tanggung juga. Ane tinggal jadi penjembatannya untuk mereka. Apa susahnya bahasanya? Ane lebih humble untuk yang lebih tua dan lebih segan ke yang lebih muda. Bahasanya gitu. Ane tinggal jadi penjembatannya. Kayak gitu. Teh. Itu doang sih. Oh, jadi kalau disederhanain tuh Kang Acep teh sebagai jembatannya gitu, penghubung antara satu sama lain gitu. Ya. Yang penting mereka tuh kenal. Yang penting ada interaksi awal gitu. Yang penting ada interaksi awal. Insya Allah kedepannya itu biasanya suka ngeblend sendiri. Gitu. Oke. Nah itu mungkin jawaban dari Kang Acep buat pertanyaan Teh Astri. Gimana Teh Astri? Udah oke kah? Oke baik. Oke baik. Makasih banyak Teh Astri. Oke, untuk selanjutnya Kang Acep ini ada satu pertanyaan lagi yang ada di chat, itu saya bacain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya katanya, kan Akang kemarin menjabat sebagai wakil nih. Nah, dari pengalaman kemarin jadi wakil, apa yang akan dikembangkan atau diperbaiki dari sistem yang kemarin? Makasih. Silakan mungkin Kang Acep untuk jawabannya. Allahu Akbar. Itu dibahas satu-satu ini tuh. Mau dibahas satu-satu atau misalkan secara garis besarnya gitu? Boleh. Ini kalau semisal mau jujur, untuk pengalaman kemarin itu hampir lupa sih apa aja yang menjadi minusnya gitu. Karena ada udah dapat jawabannya gitu. Jadi untuk permasalahan kemarin itu udah bener lupa. Nah, paling anak paparin lagi gitu misinya. Ingin menjadikan CLC itu sebagai wadah kekeluargaan yang memang saling sharing dan meningkatkan bakat terpendam di dalamnya. Yaitu bahasanya. Nah, ini bingung sih untuk yang kemarin apa aja gitu. Terus yang mau dikembangkan apa gitu. Nah, untuk sistem ya. Untuk sistem segi koordinasi harus ya. Itu segi koordinasi. Kedua, lagi ya. Segi koordinasi. Atau program dan kepanitiaan. Itu sih Kang. Kepanitiaan di suatu program. Bahasan itu. Atau ada sistem tentang kayak HLT di upgradein gitu, ada HLT versi 2 atau versi 3 bla 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 yang gitu-gitu. Ya. Upgrading pasti ada. Ada rencananya gitu. Yang kebayang sama Ana tuh bukan hanya upgrading kepemimpinan. Ada juga upgrading skill. Jadi upgrading skill itu bisa desain atau bisa apa ya? Yang lainnya. Jadi diperbab pinginnya. Bayang. Tapi belum ada gambaran timeline setahun penuh tuh kayak gimana gitu. Tapi Ana pengen ada pengembangan upgrading kepemimpinan dan skill. Itu dua. Jadi bukan hanya kepemimpinan. Masuk. Oke, mungkin kayaknya Kang Acep ke distract lagi. Kita tunggu aja dulu bentar. Tapi kalau sejauh ini udah kebayang belum dari jawabannya Kang Acep, Teh Iza? Atau masih kurang? Atau masih kurang gitu jawabannya? Teh Iza? Oh, kayaknya belum ya, masih kurang. Oke, mungkin kalau misalkan masih kurang, kita tunggu aja ini Kang Acep selanjutnya. Oke, silakan Kang Acep, langsung dilanjutin aja. Oke, sip.
Insyaallah, akhi. Mohon maaf ya. Ya, ada satu santri soalnya yang ingin pulang katanya. Jadi harus diproses lagi. Oke, oke. Oh tadi yang jawaban tadi ada tanggapan nggak? Siapa tadi itu? Riza. Riza ya? Belum katanya Kang, dilanjutin dulu aja. Belum jelas maksudnya? Tadi kan Kang Acep masih mau lanjut, Oh jadi iya. diberesin dulu aja gitu. Oke. Gimana tadi? Jadi lupa. Lupa aslinya. Gampang. Tadi itu ngebahas tentang upgrading, desain bla bla blanya. Ya pokoknya ada 2 jenis upgrading gitu. Kayaknya upgrading kepemimpinan yang meneruskan dari HLT dan kemudian upgrading sub yang itu keahlian. Pengennya ya. Lebih ke seperti keahlian tahsin kayak gitu. Benar-benar ingin diadakan lagi. Kan waktu itu kan pengen ada tapi ternyata ada hambatan dan pengennya diwajibkan sih. Tapi entah gimana nanti. Dah, paling segitu lah. Ada lagi? Oke, sip. Oh, jadi nanti begitu katanya Teiza tentang perbaikan atau pengembangan dari sistem yang kemarin gitu katanya. Mungkin ada tanggapan dari Teiza sendiri? Silakan kalau ada. Ada Teh Gina cenah. Udah. Sok Teh Gina. Udah beres Teiza? Teh Gina? Udah. Oh, udah beres. Oke, dari Teiza udah cukupkan sekian katanya. Oke, Teiza buat pertanyaannya dilanjutin ke Teh Gina, katanya Kang Acep mau open mic langsung. Silakan Teh Gina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Acep, Damang. Wow. Jangan yang berat-berat ya. Tenang, bukan ujian. Bukan sidang, Kang. Sidang boboge teh. Sidang proposal ya. Simpel. Kang Acep ingin menjadi pemimpin yang seperti apa di mata rekan-rekan yang lain? Apakah jadi pemimpin yang ditakuti, disegani, dihormati, apa tuh? Ya, gimana gitu? Kang Acep ingin menjadi pemimpin seperti apa? Gitu aja sih, mohon. Kasih. Makasih. Oke. Silakan. Anda menjadi ke semuanya. Kalau ada yang memang harus Anda disiplinkan ya antum tahu sendiri gitu kan gimana disiplinnya atau marahnya Anda gitu kan. Ya. Itu. Kalau misalnya harus tegas ya tegas. Kalau misal harus biasa ya biasa. Anda lihat waktunya, Anda lihat keadaannya. Jadi Anda gak bakal pilih satu, tapi semuanya. Kalau humble, lucu gitu. Kalau disiplin keras. Kenapa susah? Bahasanya itu ya. Gimana keadaan dan situasi lah. Itu. Ada lagi? Atau ada tanggapan? Oh, jadi Kang Acep pengennya jadi pemimpin yang bisa menyesuaikan gitu dalam keadaan apapun gitu. Kayak gitu, kurang lebih. Iya. Tapi ada nggak sih kayak salah satunya gitu yang mungkin melihat dari mengenali karakter sendiri kan, misalnya tahu nih kalau misalnya Kang Acep tuh saya itu orangnya bla 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 ABCD gitu ya. Nah, nanti apakah memberikan dampak sama teman-temannya pasti kan kayak teman-teman yang lain tuh atau rekan-rekan Kang Acep nanti tuh nggak akan sekondisional itu gitu melihat Kang Acep. Nah, kira-kira Kang Acep mau menunjukkan sisi apa gitu sih sebenarnya? Untuk penunjukan sisi, Anda gak bakal jauh dari yang sekarang ya. Senyum sendiri gitu. Sieun. Masuk. Gimana? Oke, kayaknya Kang Acep ke distract lagi. Mungkin bisa kita tunggu aja dulu bentar. Oke, Kang Acep langsung dilanjutin aja. Oke. Izin lanjutkan ya? Ya, silakan. Astagfirullahaladzim. Anda gak bakal jauh dari yang sekarang, dari yang sebelum-sebelumnya. Anda ingin memunculkan lebih ke nyapri yang kayak gini gitu. Gak jauh beda. Biar pas marah tuh tahulah
takutnya kayak gimana gitu. Lebih dominan ya kayak gini lah, gak jauh beda yang kalian lihat sekarang. Oke. Tuh. Udah Jelas Ya, tak? udah paham tapi mungkin atau paham sih, cuman masih rada kayak agak ganjel karena kan nggak tahu ya nanti posisinya rekan-rekan di kepengurusan baru itu, jikalau gitu Kang Acep terpilih, yang kena banget gitu kan nggak tahu, atau yang justru nggak kenal banget gitu sama Kang Acep gitu. Makanya lebih ke humble sih. Kalau gitu pertanyaannya mah. Oke. Humble dan perhatian. Ya yang diperhatikan. Kade perhatian kade. Aslina, Regina lebih hafalnya. Oke, Aduh. oke Teh Gin, pertanyaannya apa perlu digali lebih dalam lagi tentang Kang Acep atau udah disekiainin aja? Udah segitu aja, mungkin bisa di sesi yang lain lah. Oke. Jangan percaya. Wah, itu Kang Dimi juga nih. Kang Dimi. Oke, nuhun Kang Royan, Kang Acep. Oke, makasih Teh Gina buat pertanyaannya. Oke, kita Pertanyaan lanjutin aja. Ini kayaknya pertanyaan yang terakhir dari teman-teman yang bergabung di sini ya, Kang Acep. Ini ada dari ketua umum kita nih yang kemarin. Yang sekarang deh. Oke, silakan buat Kang Imal untuk pertanyaannya. Sebelum saya lanjut, apakah yang lain udah beres dulu atau belum? Kalau belum ya sok aja santai dulu saya. Aduh, bener tuh Mas. Galau lembur gitu nih. Kang Imal sehat, Kang Imal? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, Kang Imal mungkin bisa nunggu dulu bentar nih, ada satu orang yang udah raise hand. Boleh. Kang Miftah boleh langsung di open mic aja. Silakan. Gaya pisan ngaranna SKP. M21. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke Kang Acep. Ya, aku mau jawab. Kan anggota HLC tuh nggak semua sekarang dari Bandung ya. Ada juga dari luar kota. Nah, gimana ya? Dari Kang Acep sendiri yang anggota dari luar kota, misalnya dari saya dari Tasik, kan nggak mungkin aktif terus di HLC. Pengennya mah ikut gabung gitu. Tapi kan karena kondisi keadaan sekarang ke Bandung tuh seperti gimana ya, agak susah gitu. Nah, dari Kang Acep sendiri gimana tuh? Aduh. Oke. Itu menggambarkan keadaan Anda sendiri sebenarnya. Oke, langsung dijawab aja Kang Acep, silakan. Kami mah gitu pertanyaan tuh menggambarkan diri Anda sendiri ya. Oke. Kalau yang Anda pikirin ya, ini kasusnya sama kayak Sinta Dewi ya, yang emang nggak berasal dari Bandung, tapi beliau benar-benar aktif di HLC gitu kan. Ya gimana lagi gitu kan. Kita ada kan kegiatan sekarang tuh kan ada online sama offline. Nah untuk yang jauh-jauh kayak gitu tuh, yang Anda pikirin ya, akhirnya sampai sekarang tuh, ya jadikan dia tuh lebih aktif di online-nya gitu, di kegiatan online-nya. Kalau memang responsif, kayak gitu. Jadi hal-hal yang online itu biarkan beliau yang online, orang-orang yang kayak gitu akhi. Misalnya kalau misal dipaksa datang tapi gak ada biaya juga kan, aneh yang jadi repot gitu kan. Aneh gak mau. Kayak gitu akhi. Sok ada tanggapan heula teu? Oke, mungkin itu katanya Kang Miftah, mungkin ada tanggapan dari Kang Miftah sendiri. Tapi di online dulu aja ya aktifnya. Nya, kumaha deui itu dah Kang, mun tadi dipaksa offline dah paling aliwat ke Tasik. Sok lah di antas. Merek sih ah. Yuk.
Ya, Yuk. bisa cekap atur nuhun. Nah, sami-sami akhi. Oke, makasih banyak buat Kang Miftah atas pertanyaannya. Tapi ini teman-teman mohon maaf banget, pertanyaannya gak bisa semua ditanyain gitu langsung ke Kang Acep. Ini karena berhubung dengan waktu yang udah mulai mepet ke akhir gitu. Kita masuk langsung aja ke pertanyaan pamungkas dari Kang Imal. Silakan dari Kang Imal langsung ditanyain dulu aja ke Kang Acep. Oke, baik, terima kasih pada moderator kita malam ini yang telah bersedia menemani kita ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk waktunya. Sebenarnya kasusnya bukan kasus sih ya, kondisinya sama seperti saya dulu gitu ya. Memang di mana ketika calon ketua itu tidak memiliki memutuskan untuk hanya aktif di HLC saja. Itu memang sama seperti saya dulu gitu kan. Dulu salah satu modal saya mencalonkan memang itu sih. Saya memutuskan, bukan tidak memiliki ya. Kalau tidak memiliki banyak konteksnya, tapi memutuskan untuk hanya aktif di HLC saja gitu. Nah, tetapi di sini kan masalahnya itu ketua itu yang namanya organisasi pasti berjaring ya dengan anggota gitu, bergerak bersama dengan anggota seperti satu kesatuan ya. Nah, ketika ini mah pasti udah lumrah ya, pasti udah lumrah itu ketika gimana sih menghadapinya ketika memang sih kita memutuskan untuk di satu komunitas, tapi ke anggota kita gitu kan komunitasnya merangkap gitu kan, banyak yang merangkap gitu kan. Anggota ini misalkan nih, anggota ini merangkap di mana, anggota ini merangkap, kadip ini merangkap. Ini contoh ya, contoh. Bukan menceritakan ya, ini mah contoh aja. Misalkan kadip merangkap gitu kan. Kadip merangkap gitu ataupun apa merangkap gitu. Nah, pastilah perlu suatu apa ya? Pasti suatu perlu apa ya? Tindakan, bukan tindakan ya, putusan lah bagi ketua ataupun kebijakan ya, kebijakan bagi ketua. Gimana sih cara menghadapi anggota yang memang merangkap gitu kan? Karena anggota tadi kan udah dibilang nih sama Kang Irgi gitu ya, anggota itu beda-beda gitu kan. Dari sebelum-sebelumnya mungkin ya yang gagal taruh keluar gitu kan. Nah, yang sebelum-sebelumnya, nah gitu kan. Nah, saya bicara aja gitu kan. Memang kondisinya seperti itu anggota itu. Ini untuk kedepannya Acep supaya tidak ruas gitu kan, supaya tidak ruas gitu untuk menghadapi anggota. Nah, ini mah gimana nih cara menghadapinya, menghadapi ya cara mendekat gitu kan, atau cara manage gitu. Nah, itu dengan anggota yang seperti itu gitu. Baik, terima kasih. Saya tutup dan bacaan doa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa gitu? Allah. Oke, silakan mungkin langsung dijawab aja Kang Acep. Oke. Atur nuhunnya. Kalau pertanyaan itu ada juga bingung sih, akhi. Jujur ya, untuk saat ini masih belum ada jawabannya. Tapi sepintas yang Anda pikirkan tuh apa ya? Belum kebayang jawabannya, akhi. Anda jujur gitu. Manajemennya kayak gimana? Anda harus ngapain? Harus bagaimana gitu kan? Mungkin seiring waktu bakal terjawab gitu ya. Ada yang ngambil langkah preventif, langkah pencegahan di awal saat pemilihan staff gitu bahasanya. Mereka aktif di mana aja, terus jadi kayak wawancara lagi gitu pas mau pilih lah, seleksi lagi lah. Paling di sana sih, Anda bisanya preventif gitu. Waduh, kayaknya sinyal dari Kang Acepnya ada masalah. Tapi sejauh ini jawaban dari Kang Acep gimana, Kang Imal? Komentarnya? Oh, keluar lagi. Oh lah, ini nggak ada kenapa gitu Kang Acepnya? Enggak, kayaknya ini masalah sinyal aja kayaknya. Oh, oke. Aman. Tiba-tiba keluar lah. Iya, gak apa-apa. Oke, langsung lanjutin aja Kang Acep. Sampai
Astagfirullah. Preventif, langkah pencegahan. Oh iya, iya. Paling Anda bisanya langkah pencegahan sih sebelum terjadi gitu. Dan Anda menanyakan tentang prioritas, terus manajemen waktu ke depannya mau gimana, kayak gitu akhi. Kalau udah kejadian Anda bingung juga sih, kayak gitu. Jadi Anda nggak tahu kalau misal udah kejadian. Paling preventif, Anda kepikirannya. Gitu akhi. Nah, mungkin kayak gitu Kang Imal untuk Sok, jawabannya dari Kang Acep. Apa ada tanggapan lagi atau mungkin dicukupkan aja sekian? Enggak sih, enggak ada tanggapan. Cuman kondisinya sama, saya juga awal-awal gitu, saya juga bingung. Aslina bingung ya. Tiba-tiba jadi wakil. Cuman tujuan ya kalau tiba-tiba jadi wakil itu memang hasil istiqoroh saya karena saya juga memilih anggota dengan doa gitu kan ya. Jadi kan saya tuh orangnya itu jujur ya. Saya tuh orangnya itu gak bisa marah ya. Saya orangnya gak bisa marah, tapi bisanya nyindir gitu. Saya gak bisa marah, bisanya nyindir gitu. Nah, jadi saya tuh kayak pengen marah ke anggota, tapi nginjem lengan batur gitu. Saya teh doa kalau teh yang jadi akhirnya gitu kan. Ya, nah yang akhirnya gitu, Jadi ya teratur lah gitu. Dan kebetulan Acep jadi wakil gitu waktu itu. Jadi kebetulan aja itu Mas, ya doa aja gitu. Doa deh. Sakitnya. Ada kita apal malah jadi wakil mimitina. Gitu sih. Oke, cukup sih. Makasih pada calon ketua sama moderator juga. Oke. Tadi Kang Dimi pertanyaan masih jadi lengit. Oke, kayaknya Kang Acep, ini mohon maaf banget gitu buat teman-teman. Ini Masya Allah banget. Ini ada banyak pertanyaan yang belum tersampaikan kayaknya. Tapi kita kayaknya terbentur sama waktu nih. Tapi jangan khawatir teman-teman yang sekarang udah nanya tapi belum dijawab sama Kang Acep. Nanti ada satu sesi lagi nih buat perkenalan Cakatum. Nah, tapi nanti secara offline di acara Rihlah yang akan diadain insya Allah pada tanggal 28 Februari. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan gitu atau masih punya keresahan gitu tentang Kang Acep ini sebagai Cakatum, nanti bisa ditanyain langsung aja pas acara Rihlah. Oke ya teman-teman. Mungkin Kang Acep dicukupkan sekian aja buat tanya jawab. Ini satu pertanyaan khusus dari saya aja Kang Acep di luar tentang percakatuman. 2021 pengen jadi tahun yang kayak gimana sih buat Kang Acep? Gimana Kang? 2021 pengen jadi tahun yang kayak gimana buat Kang Acep? Oke. Pengennya jadi tahun menenangkan lah. Menenangkan. Pengen penenangan itu, jangan gurung gusuh lah. Pengennya itu tuh nyengir gerano. Oke, makasih Kang Acep buat jawabannya, makasih buat sharing-sharingnya. Tapi sebelum saya tutup, ada yang mau ditambahin lagi Kang Acep? Paling menyampaikan dikit. Oke, silakan. Oke. Ini mah untuk pertimbangan kalian aja yang ada di sini. Karena berapa orang? Ada 15 kurang 1. Kumaha sih. Oke. Yang pertama, jadi kepikiran gitu dari pertanyaan Kang Arais ya. Kenapa sih harus dipilih dan enggak gitu. Untuk alasan harus dipilih tuh ya, kalau misal harus dikeluarkan ya. Tentulah Anda punya pengalaman. Kemudian Anda mudah beradaptasi, mudah bersosialisasi. Ya gitulah rasanya. Nah, untuk positifnya, tapi untuk negatifnya, saya masih meragukan untuk membagi waktu saya dengan dunia nyata kayak gitu. Dan juga hambatan di orang tua. Itu paling saya ingin menyampaikan hanya itu. Oke,
Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kang Acep untuk waktunya di HNBK edisi spesial gitu Cakatum Cakatum HLC Masa Hikmat 2021 ini. Terus makasih juga buat semuanya yang udah hadir di HNBK hari ini. Dan mungkin untuk menutup, jadi ada banyak gambaran gitu ya tentang diri Kang Acep tuh kayak gimana gitu, seberapa bijaksananya beliau gitu, seberapa banyak perubahan yang terjadi gitu di dalam point of view-nya beliau. Nah itu mungkin bisa dijadiin dasar gitu buat teman-teman nanti buat pemilihan di hari pemilihan Cakatum HLC 2021 ke depan gitu. Semoga apa yang disampaikan Kang Acep hari ini tuh jadi sesuatu yang bermanfaat gitulah, selain dari sisi Cakatumnya ada banyak manfaatnya dari pengalaman dari Kang Acep itu. Amin. Mungkin dicukupkan sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan istighfar bersama-sama. Ditutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dicukupkan sekian untuk HNBK edisi spesial hari ini. Nama saya Royan Azul Siam. Terima kasih, sampai jumpa di acara lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman buat informasi aja, yang ketinggalan dari awal percakapan ini nanti bisa dilihat siaran ulangnya di YouTube. Oke ya berarti. Oh ya, kita sebelum pada live kita sesi foto dulu biar keren dokumentasi. Nah, lu kamari mah eueuh. Itu disebutkan atuh. Meni banteng segitu. Ya, udah ngingetan deh, astagfirullahaladzim. Oke ya. Soal. Kita foto dulu bentar. Kalau misalkan pengen open kamera ya oke lah, gak apa-apa. Kalau enggak juga, gak apa-apa juga. Enggak lah, saya mah itu aja weh. Iya, Bisikannya Hoan, Om Salman teh saha. Maka saya mumpung udah dicukur ya, tambah ganteng gara sok dipoto. Agar gembulnya jadi lucu, burukeun. Oke, kalem. Siap. Oke, kacangan atuh naon hesena. Siap, bergaya heula atuh. Kang Arai mana Kang Arai? Aya di dia. Siap. 3, 2, Gol. 1. Ulangi. Buka video. Video, siap. Oke. 3. Mana tuh bisa? Oke. Masyaallah. 3, 2, 1. Oke, bentar. Tunduh. Siap, 1 kali. Mengarai gaya euy. Beda dari kamar mah acak-acakan wae. Siap. Lagi. Ini pada bersih we. Dipakai. Ini Ya, deh. Ini kayaknya kalau ada tim size-nya Kang Acep mungkin bisa bergaya kayak gini. Sok, tim Jangan. sukses mana? Tim sukses. 3, Enggak, jangan. 3, 2, 1. Mantap. Sip, udah. Apa-apa sih. Oke, sip. Makasih banyak semuanya. Siap, berarti kabinetnya lamun terpilih ya langsung jadi jadi pengurus aja. Ya. Kalau mun ane jadi ketua, kemarin jadi wakil kan. Gitu kan bahasana. Saya mah saya mah bejaan 2 hiji bisa arek naon gitu kan.